tadi yang ngamuk dokter muda alias dokter koas, Besti. Yang ini justru kuda yang ngamuk. Waduh. Besti, siapa yang masih suka naik delman? Kalau keberadaannya di sekitar tempat kita tinggal, kayaknya naik delman jadi pilihan yang pas ya buat cari ketenangan kalau lagi ngabuburit di bulan puasa. Tapi berbeda cerita dengan delman di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang ini. Bukan kesenangan yang diraih, justru kegaduhan yang didapat, Besti. Waduh. Setelah jalan 2 kali putaran, seekor kuda yang menarik delman tiba-tiba mengamuk dan berlari melawan arah menuju kerumunan pengendara dan masyarakat yang berburu takjil untuk berbuka puasa. Sejumlah pengendara motor pun sontak berusaha melarikan diri dengan meninggalkan kendaraannya. Untungnya, pengendara delman berhasil menjinakkan kuda dengan cara diikat di salah satu pohon. Kalau kejadian detailnya sih saya kurang tahu, soalnya posisi saya kan ngebelakangin dari jalur kuda. Cuman kalau dari pandangan saya ya dia udah nubruk 3 motor. 3 motor, posisi paling depan motor itu ada orangnya. Itu udah 2 anak kecil sama ibunya 1. Ya, sementara sih belum tahu sih, kayaknya nggak ada korban. Cuman shock aja tuh yang keseruduk gitu. Bisik-bisik dari warga nih, Besti, lokasi ini memang sering dijadikan jalur delman setiap sore hari. Total ada 5 delman yang selalu menawarkan jasa. Tahu nggak sih, Besti, kejadian kuda mengamuk ini bukanlah kali pertama loh. Ternyata sebelumnya juga pernah terjadi hal serupa pada delman lainnya. Itu baru ngalamin itu lari begitu nyebrang jalan, tapi gara-garanya itu kuda sebenarnya harus dipegang saya aja. Lah kemarinnya itu 2 hari dipakai sama orang lain, jadi kayaknya ya rasanya nggak enak lah, itu marah. 2 hari sebelum dipakai saya, biasanya pakai saya nggak ada apa-apa, di sini terus. Ya udahlah, cek bawa saya kabur itu. Gara-garanya ya memang itu nggak bisa tahu karakternya kuda itulah. Kuda kan cuman nggak bisa bilang doang, aslinya itu otaknya kan kayak otak manusia. Sang kusir menilai alasan kuda mengamuk bukanlah karena kelelahan, melainkan karena sempat dipinjam oleh rekannya. Sehingga kuda merasa tidak nyaman dan berakhir mengamuk saat dikendalikan kembali oleh pemilik aslinya. Tapi Besti, emang bener ya alasan seperti itu? Yuk kita cek fakta ke ahlinya. Kalau delman lagi dikendarain, itu ada 2 faktor. Mungkin dia lagi kelelahan, dipaksa lagi sama kusirnya, dia capek, ngamuk bisa jadi, atau lihat sesuatu. Ya kan pandangan kuda itu dia lurus, kuda itu ngelihat itu pandangannya itu bisa ngelihat yang aneh-aneh, ya lewat dari nalar kita bisa ngelihat makhluk-makhluk gaib itu apa, itu bisa pengaruh juga. Nah, itu aja. Tapi mungkin faktor yang utama mungkin dari bisa kelelahan, terus dicambuk terus dan bisa berontak, itu mungkin bisa ngamuk juga gitu. For your info nih Besti, sejak zaman penjajahan Belanda, kuda delman sudah digunakan sebagai alat transportasi dan kerap dijadikan angkutan antar kota. Namun seiring perkembangan zaman, kini tak sedikit warga Indonesia yang menjadikannya sebagai angkutan wisata. Meski kejadian kuda mengamuk sempat mengagetkan warga dan merusak kendaraan bermotor, namun masih banyak penumpang delman yang tertarik dan tidak takut mengendarainya. Naik delman karena anak-anak sekalian sambil nunggu ngabuburit, buka puasa, jadi ya bikin anak-anak senang aja. Kebetulan lagi iseng aja nyari hawa, ngabuburit. Kebetulan kan sekarang bulan puasa, jadi daripada kita pelangap-pelongo, ya naik delman aja biar delmannya nggak melongo. Dia ada kerjaan juga buat hewan. Mas sebetulnya udah jinak, ya tergantung yang naik. Ya mungkin kalau ngeliat dia nih bisa sawan juga delman. Iya. Tapi Besti, sampai saat ini pemerintah setempat belum memberikan respon terkait kejadian ini karena lokasinya berada di perbatasan antara kota Tangerang dan Tangerang Selatan. Alhasil kedua pemerintahan kota tidak berkenan memberikan pernyataan karena tidak ada yang mengakui lokasi kejadian sebagai wilayah hukumnya. Padahal kalau menurut saksi di tempat, lokasi kejadian ini ternyata masuk dalam wilayah Tangerang Kota.
Perbatasan sih sebenarnya, cuman kalau titik ini Tangerang kota. Sebenarnya apa ada perjanjian tertentu antara Saiz Delman dan pemerintahan kota Tangerang? Kita saling pengertian aja sama patroli gitu. Iya. Kalau perizinannya nggak ada, ini cuman persatuan di sini aja, yang penting sesuai aturan sama Geraha itu. Jadi jangan melanggar. Misalkan tadinya kan di sana dekat kuburan, suruh pindah sini pindah. Jangan ngelawan lah, sama-sama hidup lah istilahnya kan gitu. Ternyata dari awal memang tidak ada perjanjian, Besti. Meski kejadian ini sudah merugikan beberapa orang, namun pemerintah setempat tidak memberikan teguran ataupun peringatan. Berbeda dengan Kabupaten Garut, per April 2023, Pemkab Garut melarang delman beroperasi di jalan nasional selama 7 hari saat momen mudik lebaran loh. Setiap tahunnya kurang lebih 81 delman dilarang beroperasi saat lebaran agar mengurangi kemacetan. Tapi tenang, kabarnya Pemkab Garut memberikan uang kompensasi sebesar Rp575.000 per delman. Jadi, walaupun dilarang beroperasi, Bapak Kusir bisa tetap dapat penghasilan ya. Pada dasarnya, keberadaan delman dianggap meresahkan karena dikhawatirkan dapat menularkan penyakit atau memicu terjadinya insiden mengamuk seperti yang terjadi di kota Tangerang. Yang tak kalah penting, regulasi untuk pengoperasian delman harus benar-benar ditata agar tidak semrawut.